Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kalau kami masih diizinkan terus Tuhan bergabung di dalam Zoom ini untuk menambah kekuatan vitamin buat setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara sendiri lewat hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, lewat setiap kami yang bergabung, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Ya, kita percaya hari ini kita semua harus bertahan. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita harus bertahan di dalam perjuangan. Kita hidup hari-hari ini di akhir zaman, ada banyak orang yang mengalami goncangan. Kalau kita nggak punya Tuhan, jujur kita nggak akan kuat, saudara. Kalau kita nggak nyender, istilahnya nggak punya kekuatan firman, kita semua hari-hari ini rapuh. Secara akal, hikmat manusia sudah tidak mungkin bisa. Tapi kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu selalu memampukan saudara dan saya. Kita ini hari-hari ini sebagai alat peraganya Tuhan di akhir zaman. Kita dibedakan. Dunia boleh mengalami panik, dunia boleh mengalami keadaan di titik nadir, dan mereka tidak tahu solusi. Tapi kita akan dibedakan. Ketika kita punya Tuhan, justru di saat kelemahan saudaralah kuasa Tuhan itu makin sempurna. Ada seorang yang konseling sama saya barusan, ya beberapa saat yang lalu. Dia bilang, Bu Eli, saya sudah tidak kuat lagi. Dulu kami satu keluarga cinta Tuhan, kami melayani Tuhan. Bahkan kami menjadi kesaksian hidup, Bu Eli. Bagaimana enggak, Bu Eli? Kami pernah ditimpa prahara. Beberapa saat sebelum kami mengalami bencana. Tuhan itu dahsyat, Bu Eli. Suami keluarga ini yang punya hutang, ya, punya hutang ratusan juta pada waktu itu. Dengan pergumulan, dengan doa, dengan air mata, Tuhan itu bisa melunaskan hutang ratusan juta dengan caranya yang ajaib. Dan itu membuat dia semakin keluarga ini cinta Tuhan. Bahkan dia bilang, kita sudah kesaksian di beberapa tempat, Bu Eli. Tapi setahun kemudian, tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda. Anaknya yang paling nomor satu, ya, anak laki yang menjadi andalannya, meninggal dalam kecelakaan, saudara. Itu buat pukulan berat buat keluarga ini. Bahkan keluarga ini bilang gini, Bu Eli tahu, suami saya yang dulu cinta Tuhan, hari ini kecewa berat sama Tuhan. Mereka sudah menarik diri dari semua pelayanan. Apa yang mau disaksikan, Bu Eli? Tuhan hebat. Waktu kami kesaksian hutang ratusan juta, lunas. Tapi hari ini anak kami kecelakaan. Anak yang baik, Bu Eli, bukan anak yang ugal-ugalan. Waktu dia pergi, itu pun pada waktu dia mau menyelesaikan tugas di sekolah. Saudara bisa bayangkan, kita hari ini tidak pernah tahu loh, saudara, apa yang akan terjadi atas kehidupan saudara. Tapi apakah kita bisa berkata Tuhan itu jahat? Tuhan itu punya rancangan kecelakaan? Saya cuma bilang sama istrinya, suamimu hari ini lemah, kamu tidak boleh lemah. Kamu sebagai istri penolong, bantu, dukung. Kita semua hari ini harus kuat. Dan malam ini kita percaya, orang yang bertahan seperti kesaksian Bu NN tadi. Kalau lihat jalan hidupnya tadi saya baca chat, ada yang berkata, wow, Ibu ini punya kesaksian yang luar biasa. Saya waktu konseling Ibu NN sama saya bilang gini, Bu, Tuhan ini sudah kelewat batas, Tuhan. Tapi saya percaya, saya bilang sama Ibu NN, Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan pasti kasih kekuatan, dan engkau akan lihat, makin banyak harga yang harus engkau bayar dengan cucuran air mata dan rasa sakitmu. Engkau akan melihat ada harga, ada kualitas. Siapa yang bisa menduga? Saya sendiri waktu diceritai suaminya hari ini melayani Tuhan, suami Bu NN, itu seperti membalik telapak tangan, saudara. Bagi Tuhan, karyanya besar. Kita tidak pernah tahu kenapa semua ini harus terjadi. Nanti kalau kita ke rumah Bapak, kita tahu.
misteri ilahi, misteri surgawi. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Tapi yang pasti di balik semua ini ketika kita bertahan, kita pasti keluar lebih dari pemenang dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu pasti jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari penderitaan dan rasa sakit. Yuk kita lihat bagaimana Ibrani 10 ya, ayat 32, 35 dan 36. Kita belajar hari ini. Yuk kita bagaimana hidup, percayalah, tidak ada keberhasilan dalam hidup saudara tanpa proses saudara. Kita pasti butuh proses. Nggak mungkin saudara hidup di akhir zaman, hidup hari-hari ini, hidup tanpa proses. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita saudara. Waktu kita terima terang, kita terima Kristus. Siapa yang bilang ikut Kristus adalah hidupnya nyaman? Saudara salah besar. Banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Waktu kita terima terang, yang namanya iblis tidak suka. Iblis itu suka kalau kita hidup dalam gelap, kompromi dosa, nyaman dosa, menikmati dosa. Itu selalu kesukaan iblis. Lihat ayat 35 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu sebabnya hari ini, waktu kita bertahan di dalam penderitaan, kita ini bertahan untuk menang. Karena firman kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Kita semua hari ini jangan berpikir bertahan dalam banyak penderitaan untuk hancur. Enggak, saudara. Saudara salah besar. Setiap kita hari ini ketika kita bertahan bersama Kristus, yaitu terang kehidupan saudara, kita justru banyak menderita dan berjuang. Yang tiga hal yang saya bahas, bertahan untuk menang. Yang pertama, bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara menang, saudara pasti terima janji Tuhan. Walaupun lewat perjuangan yang berat, saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Bagaimana hari ini kita bertahan? Sesulit apapun, bertahanlah untuk memegang teguh kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan seperti ibu tadi yang kesaksian. Suaminya mulai melepaskan kepercayaannya. Kenapa? Karena anaknya meninggal. Anaknya meninggal dalam kecelakaan. Apapun banyak penderitaan hari ini, saudara dan saya bertahan untuk menang. Bertahan, tetap pegang teguh kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada kata tetapi, saudara. Tapi Bu Eli, sekarang Tuhan itu tidak sayang sama saya. Keuangan saya dihancurkan, rumah saya mau dilelang bank. Saudara percaya, bertahan. Saudara ngerti, tidak ngerti enak jalannya Tuhan, saudara tetap jalani. Karena pada akhirnya firman berkata, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Yang ketiga, bertahan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Saudara tidak bisa hari ini bertahannya hanya separuh-separuh. Saya bertahan bersama Tuhan. Kalau tidak menyelesaikan kehendak Tuhan, saya sudah ambil jalan pintas. Saya sudah pilih cerai, saudara. Saya sudah pilih untuk menikah lagi. Tidak mungkin. Kenapa? Bayangin, kalau bertahan 1-2 tahun, oke. Bertahan dalam puluhan tahun, 11 tahun lebih, melihat air mata bercucuran. Siapa yang mau? Orang bertahan, zona nyaman, diberkati, ikut Tuhan, haleluya, puji Tuhan, gampang saudara. Siapa yang tidak bertahan kalau waktu doa Tuhan berkati aku, diberkati. Tuhan, hari ini aku mau ini, diberi. Siapa yang nggak bisa? Tapi masalahnya, seperti Bu NN dan saya, tadi saudara dengar, bertahan malah lihat hasilnya
tambah parah, saudara. Bertahan, hasilnya bukan tambah baik, tapi tambah buruk, bahkan pada titik saudara berkata, tidak ada dasar untuk berharap, Bu Eli. Tapi percayalah 3 hal, yuk kita akan bahas, saudara. Hari ini orang yang bertahan menyelesaikan kehendak Bapa. Saya hari ini kuat bertahan. Orang bilang, kok Bu Eli kuat? Karena saya sudah pegang prinsip, apapun yang terjadi, saya tetap akan bertahan, bukan menyelesaikan kehendak saya. Kalau kehendak saya pingin selesai, saudara. Saya pingin kabur, saudara. Hidup cuman sekali, orang dunia bilang, bodoh amat Bu Eli, buat apa bertahan? Toh keadaan juga tambah parah, dan Bu Eli seperti keset. Tapi saya berkata, hari ini orang berkata bodoh, nggak ada masalah. Tapi yang pasti pada akhirnya ketika saya bertahan menyelesaikan kehendak Bapa, saya akan menerima apa yang Tuhan janjikan buat saya dan seisi rumah saya. Amin, saudara. Yuk kita lihat satu persatu 3 hal. Bertahan untuk menang. Yang pertama tadi apa, saudara? Bertahan dalam perjuangan yang berat. Jalani. Yang kedua, bertahan untuk pegang teguh kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga, bertahan menyelesaikan kehendak Bapa. Yang pertama, hari ini kenapa kita berjuang dalam perjuangan yang berat? Karena musuh, saudara, bukan suamimu. Musuhmu bukan keuanganmu, musuhmu bukan anakmu, bukan mertuamu, tapi musuh saudara dan saya hari ini adalah iblis. Itu sebabnya iblis tidak pernah berhenti dengan tipu dayanya, dengan intimidasinya, dengan segala kelicikannya. Dia terus akan berusaha, semangat 45, saudara. Mungkin hari ini di akhir zaman dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Di situ iblis akan semakin gencar untuk mencobai saudara. Tapi yang pasti hari ini kita memang berat, saudara. Orang bertahan dalam keadaan tidak melihat bukti baik. Berat enggak, saudara? Waktu saya bertahan, waktu keadaan enggak tambah baik, suami tambah parah. Berat enggak, saudara? Berat. Tapi percayalah, kita semua pasti akan melihat janji Tuhan. Dibuka di 1 Timotius 6 ayat 12. Apa sih yang akan saudara peroleh kalau saudara bertahan di dalam perjuangan yang berat? Tuhan, berat Tuhan. Saya dulu mikir gini, kok ikut Tuhan itu susah ya? Dulu saya enggak melayani Tuhan, hidup saya enak loh, saudara. Dicintai, diperhatikan, disayang suami, dimanja-manja, diperlakukan kayak princess. Tapi waktu saya melayani Tuhan, 2 tahun hidup saya kacau balau, saudara. Tambah parah, saudara. Tapi saya percaya hari ini saya mengucap syukur Tuhan tidak segera jawab doa-doa saya dan pulihkan rumah tangga saya. Kenapa? Ini loh, saudara. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara bertanding, saya bertanding, bertahan dalam perjuangan yang besar, berat. Ternyata hari ini saya lihat kegenapan firman. Tuhan itu bilang gini, lihat kamu dulu jadi orang Kristen zona nyaman. Kamu itu enggak bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Imanmu ndak murni, imanmu cuma naik turun. Kalau lihat bukti baik, kamu up. Tapi kalau sudah lihat keadaan buruk, imanmu down. Hari ini saya tahu melewati keadaan yang tidak ada dasar untuk berharap saya bertahan. Tapi saya bertahan, ternyata hari ini saya menikmati bagaimana perjuangan iman yang benar. Saya jadi pahlawan iman, saudara. Tuhan bilang gini, lihat aku dapati engkau jadi pahlawan iman. Engkau tidak pernah hari ini bersungut-sungut, sekalipun aku tidak jawab doamu, sekalipun aku tidak beri bukti engkau baik. Orang jadi pahlawan iman itu gimana, saudara? Iman itu tidak melihat tapi percaya. Waktu keadaanmu tidak lihat keadaan tambah baik, bukti baik, tapi di hadapan Tuhan engkau bisa bilang gini, yes, aku percaya Tuhan. Bukti boleh tidak ada Tuhan, tapi itu tidak mengurangi rasa percayaku kepada Tuhan. Itu loh pahlawan iman.
Seberapa banyak saudara dan saya hari ini belum bisa berjuang dalam iman yang benar. Saudara, lebih banyak ditentukan iman itu oleh kenyataan hidup, oleh hasil. Tuhan, kalau ada tanda-tanda ya Tuhan, tokoku mulai diberkati, utangku mulai terbayar Tuhan. Baru Tuhan, aku percaya Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini kalau disuruh kesaksian bilang gini, Bu Eli nanti ya Bu Eli, kalau saya sudah punya rumah saya sesuai yang saya inginkan, baru loh Bu Eli saya mau bersaksi. Nanti Bu Eli, orang jadi pahlawan iman, enggak usah tunggu hasil dulu. Waktu engkau diproses, engkau tetap teguh dengan imanmu, engkau bisa bersaksi. Saya walaupun hari ini enggak lihat keadaan baik, tapi iman saya tetap mempercayai sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, itu luar biasa. Saya tetap semangat melayani Tuhan. Itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saudara bertahan dalam perjuangan yang berat? Karena perjuangan saudara yaitu merebut hidup kekal. Saudara perlu tahu, kita hari ini diberi keselamatan itu gratis. Tapi kenapa harus melewati proses? Karena upahnya surga, bukan upahnya sepeda roda 2. Bukan saudara, bukan upahnya TV, bukan upahnya kulkas. Tapi hari ini saudara berjuang dalam perjuangan yang berat itu karena upahnya yaitu hidup kekal, surga. Siapa yang paling tidak suka kalau saudara jadi orang benar, terima terang? Iblis. Jelas. Orang yang makin taat, jelas itu akan jadi target sasaran iblis. Kenapa? Karena saudara mulai tidak sejalan. Coba saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi saudara juga kompromi dosa. Iblis tidak akan usik hidup saudara. Kenapa? Iblis bilang gini, ini sudah jadi sekutuku, ini jadi temanku. Arahnya sama, walaupun dia haleluya melayani Tuhan, tapi dia senang. Iblis kenapa? Arahnya menuju maut, sama-sama saudara. Tapi waktu saudara hidupnya benar, iblis lihat loh, dulu arahnya sama. Sekarang sejak dengar PD Victory Zoom, mulai berubah arah. Tadinya haleluya, tapi arahnya maut. Makanya iblis senang. Tapi sejak ikut Victory Zoom, arahnya sekarang menuju jalan kebenaran kehidupan. Mulailah iblis berulah. Tapi saudara tidak perlu takut. Perjuangannya memang berat. Upahnya surga, upahnya keselamatan. Masa arahnya jalan kebenaran kehidupan karena dikasih masalah, saudara ngerubah arah. Ada banyak orang seperti itu. Ketika mulai arahnya benar, dicobai iblis, kecewa sama Tuhan, balik lagi setir. Dari jalan yang sudah benar, menuju jalan yang menuju maut lagi. Pilihan lagi, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah jelas, kasih pilihan itu jelas. Tapi saudara sendiri diberi kehendak bebas, pilih puter haluan. Kenapa? Bilang gini, aku tidak sanggup sudah jadi orang Kristen. Perjuangannya berat. Saya bersyukur ada seorang ibu. Ya, saya sudah share di beberapa pengerja. Saya melihat ibu ini akhirnya WhatsApp saya, ya. Moga-moga ibu ini juga bergabung semalam ini. Beberapa saat saya juga sedih lihat dia, karena dia merasa perjuangannya berat. Akhirnya dia WA saya, dia bilang ini, Bu Eli, saya hari ini sudah tidak berdoa terlalu khusyuk, saya sudah tidak melayani Tuhan, saya sudah jadi orang Kristen yang biasa-biasa, justru masalah saya selesai, Bu Eli, terlihat pulih. Saya cuma merasa, aduh kok seperti ini ya, padahal dulu saya tahu ibu ini on fire. Hidup dalam Tuhan itu semangatnya luar biasa. Tapi kita tidak bisa apa-apa, balik lagi pilihan. Dia tidak kuat dengan penderitaannya. Dia bilang, saya tidak bisa seperti Bu Eli. Saya tidak sekuat ibu, maafkan saya. Tapi bersyukur, minggu lalu dia WhatsApp ke saya. Dia bilang gini, Bu Eli, terima kasih buat kekuatan firman-Nya. Sekarang saya sudah kembali sama Tuhan. Hidup saya mulai on fire lagi. Saya mulai tingkatkan jam doa. Saya mulai semangat lagi. Saya tahu bahwa hidup saya setelah dengar khotbahnya Bu Eli bukan tujuannya di dunia ini nyaman, nyamannya daging.
Hari ini kita percaya daging kedagingan saudara sedang dihabiskan sama Tuhan supaya hidup rohmu muncul. Tidak apa-apa, perjuangan yang berat seperti saya, ternyata itu menguntungkan saya, saudara. Kalau enggak, saya enggak jadi Bu Eli yang hari ini. Hidup Bu Eli dulu apa? Sosialita. Kebanggaannya apa? Ini loh, pakai baju mahal, tas mahal, jam mahal, mobil mewah, rumah mewah. Itu aja. Tidak ada yang lebih dibanggakan, saudara. Tapi hari ini lewat perjuangan yang berat, proses yang bertahun-tahun, itu membuat saya menyadari hari ini, saya punya iman yang benar sebagai pahlawan iman, dan saya tahu saya sedang menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Yuk kita lihat. Hari ini kita bertahan, itu tidak gampang juga. Waktu kita pegang teguh kepercayaan kepada Tuhan, seringkali kita itu lebih percaya kepada masalah. Seringkali kita lebih sulit untuk percaya kepada Tuhan saat ada masalah. Kita lebih melihat fokusnya tuh masalah tiap hari, saudara. Yang saudara bicarakan bukan Tuhan yang besar, tapi tiap ketemu orang bilangnya gini, suamiku ini loh ya, gimana ya Bu, suamiku ini gimana, suamiku tambah parah, suamiku itu mengecewakan, mengkhianati aku. Nanti ketemu orang lagi bilang gini, aduh Bu Eli, keuanganku tambah parah. Ketemu orang lagi ngomong gini, keuanganku sulit ya, memang masa sulit, nasib ya nasib. Aduh, rumahku sudah harus dilelang bank dan sebagainya. Mulai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, yuk rubah. Kita mulai berkata, bukan lagi masalahmu yang besar. Kalau engkau tahu bahwa Tuhanmu yang besar, tiap ketemu orang, saudara pasti bilang gini, Tuhanku itu besar loh. Walaupun di masa pandemi ini, memang usahaku merosot. Tapi Tuhan itu pelihara hidup saya luar biasa. Memang depositoku hari ini sudah merosot tajam. Usaha semua sudah pada tutup. Tapi saya percaya satu pintu yang ditutup sama Tuhan, itu pasti buka pintu, banyak-banyak pintu. Itu loh yang saudara ucapkan. Itu orang yang tetap bertahan untuk memegang teguh kepercayaannya bukan pada masalah. Yuk kita baca. Apa untungnya kalau saudara hari ini tetap bertahan? Kalau tadi untungnya saudara disiapkan Tuhan jadi pahlawan iman. Orang pahlawan iman, oh upahnya jelas luar biasa. Ya, ada kekekalan keselamatan. Kejadian 15 ayat 1 dan 6. Kejadian 15 ayat 1 dan 6. Kita belajar dari seorang Abraham. Kejadian 15 ayat 1 dan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Malam ini Tuhan datang buat saudara dan saya. Jangan takut. Di dalam keterpurukanmu, di dalam kegoncanganmu, kegoyahanmu, akulah perisaimu, akulah penjagamu Israel yang tidak pernah tertidur terlelap. Apakah Tuhan tidak tahu keuanganmu hari ini hancur? Apakah tidak tahu hari ini suamimu mengkhianatimu? Apakah Tuhan tidak tahu hari ini engkau dihina, engkau dijadikan seperti keset, engkau mengalami keterpurukan? Tuhan jelas tahu. Dan dia berkata malam ini, jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu ini respon Abram. Malam ini, kalau Tuhan berkata, jangan takut. Akulah Tuhan Allahmu, perisaimu, di tengah keuanganmu yang goncang, di tengah rumah tanggamu yang goncang. Beresponlah seperti Abraham. Percaya, saudara. Amin. Walaupun belum melihat, percaya. Maka Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara lihat Lukas 7 ayat 23, kita baca. Hari-hari ini pastikan bertahan, terus pegang kepercayaan kepada Tuhan. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini kita percaya, orang yang tetap pegang teguh kepercayaan kepada Tuhan, tidak kecewa dan menolak Tuhan. Seperti kesaksian tadi, bapak yang ditinggal, anaknya meninggal kecelakaan. Akhirnya apa? Kecewa, menolak Tuhan.
Tapi kalau kita tetap pegang teguh kepercayaan, ada 3 hal, saudara. Yang pertama, saudara akan menikmati upah yang sangat besar. Nggak main-main loh, saudara. Upahnya bukan sekedar upah, tapi seperti Abraham berkata, upahnya sangat besar. Yang kedua apa, saudara? Diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau diperhitungkan sebagai kebenaran, berkat ada di atas kepala orang benar. Keturunan orang benar akan mewarisi bumi. Keturunan orang benar tidak pernah meminta-minta. Diperhitungkan kebenaran janji Tuhan. Orang benar akan menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lihat, luar biasa. Yang ketiga apa? Menikmati apa? Lukas 7 tadi. Kebahagiaan. Mungkin orang dunia lihat kesaksian Bapak tadi. Kasihan ya, sudah melayani Tuhan. Sudah kesaksian di mana-mana. Apa yang diucapkan mulut? Ibu ini cerita. Waktu anak kami meninggal dalam kecelakaan, Bu Eli. Orang Kristen menghakimi kami. Katanya, kamu dosa apa? Habis hutangmu dilunasi Tuhan dengan mujizat ratusan juta. Lah kok hari ini anakmu meninggal? Kamu pasti introspeksi diri, ada dosa. Saudara, kita jangan pernah menghakimi orang yang lagi mengalami proses pemurniannya Tuhan. Saudara akan dituntut nanti sama Tuhan. Kalau orang ini sampai mundur dari prosesnya Tuhan, saudara, mulut saudara akan dituntut bayar harga nanti sama Tuhan. Gara-gara mulutmu, orang ini seharusnya mengalami berkatku, mengalami perhitungan sebagai orang benar dan hidup berbahagia. Tapi gara-gara engkau menghakimi umatku ini, anakku ini, sehingga dia menolak dan kecewa aku, maka Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawaban dari saudara. Makanya hari ini jangan pernah menghakimi orang. Lihat hamba Tuhan, lihat orang yang dipakai Tuhan lagi ngalami goyah. Saudara bantu, dukung, doakan supaya dia keluar dan dia akan menikmati upah yang sangat besar. Karena senyatanya di mata Tuhan, mereka bukan orang-orang yang malang. Walaupun dunia berkata malang nasib, tapi orang ini senyatanya Tuhan sudah punya target. Orang ini akan hidup berbahagia. Orang ini akan menikmati upah yang besar. Orang ini sedang diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yuk, bertahan. Ya, yang ketiga, ya, yuk kita percaya. Yang ketiga, bertahan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Ya, jadi hari ini kita bertahan untuk menang itu tidak gampang, saudara. Ya, karena kita telah menerima terang Kristus, makanya kalau ada orang yang hidupnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, hidupnya sudah benar. Dia terima terang Kristus sehingga iblis tidak suka, karena iblis gelap. Terang itu dan gelap tidak mungkin bisa untuk bersatu. Ya, saudara, kita harus kuat, bertahan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, ya. Tuhan Yesus berkata gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pastikan saudara dan saya juga berkata seperti Yesus, makananku adalah menyelesaikan kehendak Yesus. Melakukan kehendak Yesus dan menyelesaikannya. Hari ini, hidupmu seberat apapun, pastikan saudara selesaikan sampai di garis akhir. Jangan pikul salib, setengahnya pikul, setelah itu dilepas. Karena tidak kuat menderita. Percayalah, pengalaman hidup saya, walaupun dibawa keadaan seperti jet coaster, keadaan yang makin berat, ini yang bisa saya saksikan di hadapan saudara. Tidak pernah melampaui kekuatan saya. Bahkan ketika saya sudah tidak kuat, saya cuma mengangkat tangan kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Ketika saya tidak kuat, saya cuma nangis, saya cuma mengangkat tangan. Saudara tahu Tuhan itu luar biasa. Ada kelegaan, ada kekuatan. Seperti beban yang sudah berapa puluh kilo itu diangkat. Ada penghiburan, itu loh luar biasanya Tuhan. Orang dunia tidak bisa dapat itu, saudara. Tapi saudara dan saya diberi fasilitas, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Aku akan beri kelegaan, itu benar-benar saya alami, saudara.
Kenapa saya bisa kuat? Karena itu yang saya alami. Ada penghiburan, kelegaan, kekuatan dari Tuhan. Itu membuat saya luar biasa. Saya bisa berdiri tegak sampai hari ini, hidup di dalam kebenaran. Itu bukan kuat gagah saya. Kalau tidak ada kelegaan, kekuatan, penghiburan Tuhan, error, saudara. Sudah ke rumah sakit jiwa, saudara. Tidak jadi hamba Tuhan hari ini. Mungkin bisa jadi pelakor, saudara. Karena saya balas dendam. Saya bisa jadi pelakor. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika saya bertahan untuk menyelesaikan kehendak Bapak, makin lama bukan makin error kok saya. Orang bilang gini, wih, lihat masalahnya Bu Eli, kok makin lama makin luar biasa Bu Eli, beratnya Bu Eli. Loh saudara tidak pernah tahu. Orang yang tahu hari ini ngomong gini buat saya, orang-orang dekat saya. Kalau lihat setelah saya jalani proses lama, orang bilang gini, oh Eli, kalau lihat hasilnya, saya yang ngiler loh Eli. Tapi lihat prosesnya saya enggak mau. Oh, enggak bisa saudara. Ya, sorry. Untuk itu enggak bisa. Ada hasil, harus ada proses. Saudara percaya, pasti kita melihat jalan yang terbuka. Ya, saudara tahu Yesus waktu melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa, Filipi 2 ayat 8 itu dikaruniakan apa? Ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Saudara dan saya pasti. Yuk kita buka di Wahyu 3, setelah itu selesai. Wahyu 3 ayat 10 sampai 12 ya. Wahyu 3 ayat 10 sampai 12 ya. Nanti kita mau doa sama-sama ya saudara, setelah ibadah ini selesai kita akan doa sama-sama buat saudara yang hari ini punya pergumulan yang berat sekalipun ya. Kita harus bertahan. Kita akan doa minta kekuatan supaya saudara bertahan menyelesaikan sampai di garis akhir, dan saudara dan saya pasti menerima apa yang Tuhan janjikan. Siapa yang tidak mau terima janji Tuhan? Janji Tuhan itu luar biasa saudara. Hari ini yuk kita baca Wahyu 3 dulu. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, ya, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Siapapun saudara tidak bisa lari. Orang hari ini tidak bisa lari. Dulu pandemi yang kayak yang SARS apa ya, orang bisa lari ke Amerika, orang bisa lari kemana. Hari ini seluruh dunia loh saudara. Saudara mau lari kemana? Amerika juga ada COVID. Mau lari ke Eropa ada COVID. Ini terjadi saudara. Akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Saudara tahu, ini sudah di akhir zaman. Kita mau kapan lagi saudara mau bertahan? Kita mau kapan lagi mau cari nyaman? Hidupmu bukan nyaman di sini. Nyaman itu nanti di surga. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Hidup selamanya bahagia itu nanti. Ini hidup perjuangan yang berat saudara. Ini hidup dalam perjuangan yang berat supaya saudara dan saya semuanya menikmati janji Tuhan. Amin. Supaya peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan sampai hari ini saudara tidak mau menyelesaikan kehendak Bapak. Makanya saya sering khotbah, kalau saya pulang, saya mau bersakit-sakit dahulu. Supaya apa? Nanti kalau pulang saya pakai mahkota, saudara. Saya nggak mau kepala saya gundul, saudara. Saya cuma sekedar menyelesaikan pertandingan, nggak finishing well, saya nggak mau. Kita percaya hari ini. Lihat ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara, kita percaya hari ini, yuk bertahan ya. Bertahan bukan untuk perkara sia-sia. Nanti pulang dapat itu loh, yang pertama apa? Mahkota. Yang kedua, jadi soko guru dalam bait Allah selamanya. Kita juga mau seperti Yesus ditinggikan. Amin, saudara. Bertahan menyelesaikan kehendak Bapa. Tidak usah takut. Ini sudah masanya seluruh dunia akan dicobai, diuji semuanya. Ada banyak hal yang akan terjadi. Tapi saudara dan saya, janji Tuhan tidak perlu takut. Tuhan berkata, apa? Yang pertama, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Saudara dan saya tetap aman.
Kalau Tuhan berjanji melindungi saudara dan saya, aman enggak saudara? Aman enggak saudara? Pasti. Kekuatan Tuhan itu super power. Kalau dalam melindungi saudara tidak perlu takut. Perlindungan yang maha tinggi itu selalu ada buat saudara dan saya. Apa bagian saudara yang terakhir selesai? Ya, Frans, siap nyanyi lagi satu lagu. Ya, hari ini bagian saudara. Ketika kita hari ini bertahan untuk menang. Ya, bertahan yang pertama adalah dalam perjuangan yang berat, karena musuh saudara iblis, ya saudara hari ini percayalah bertahan dalam perjuangan yang berat, karena Tuhan sedang memurnikan saudara jadi pahlawan iman dan untuk menikmati keselamatan. Yang kedua, bertahan untuk tetap pegang teguh kepercayaan kepada Tuhan, karena saudara dan saya untuk menikmati upah yang sangat besar, ya saudara sedang diperhitungkan kebenaran, saudara sedang diperhitungkan menikmati kebahagiaan di mata Tuhan, menyelesaikan kehendak Bapa, karena saudara dan saya hari ini sudah dipersiapkan mahkota. Bahkan yang kedua, saudara akan jadi soko guru di dalam bait Allah, jadi imam, jadi raja. Yang bagian saudara 3T, taat akan firman, ya tadi tekun menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga, teguh berpegang pada kepercayaan kepada Tuhan. Amin saudara. 3T hari ini ya seperti yel-yel kita, tabah, tegar, tabah, tenang, tersenyum. Yaitu kita hari ini mau taat akan firman, tekun menantikan waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Saudara tidak perlu ngatur Tuhan. Tuhan harusnya sekarang Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan tidak pulihkan sekarang, bangkrut Tuhan. Itu bukan orang beriman. Orang beriman selalu percaya pada waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin, saudara. Yang ketiga, teguh pegang kepercayaan kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Karena ketika engkau tetap teguh, engkau akan melihat betapa Tuhan pasti menggenapi semua janji-janji tadi. Mahkota, jadi imam, jadi raja, ya, menikmati upah, menikmati kebahagiaan, semuanya digenapi, saudara. Percayalah itu. Amin. Saya sudah selesai, ya. Kita percaya malam ini. Oh, ada satu ayat. Yuk, ada banyak orang yang mulai membandingkan hidupnya dengan dunia. Ini satu ayat kita baca. Ini ayat peneguhan. Amsal 12 ayat 7 sampai 8 ya. Jangan pernah iri dengan orang dunia yang hidup dalam dosa, yang enggak susah-susah, kok enggak ada perjuangan yang berat. Lihat ayat ini. Amsal 12 ayat 7 8. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saudara percaya orang dunia kelihatan tidak berjuang, tapi tidak punya pengharapan, saudara. Gagal pada kematian dan sia-sia. Tapi saudara dan saya dijamin, masa depan selalu ada. Pengharapan tidak akan pernah hilang. Bahkan orang benar pasti diselamatkan. Orang fasik yang menggantikannya nanti. Saudara tidak mau kan? Yuk, Frans, selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, ya. Saudara yang mulai hari ini sudah lowbat, berat Bu Eli, berat. Sudah tidak ada kata berat lagi. Bertahan. Pesan saya sebagai seorang gembala di PD Victory. Bertahanlah dalam perjuangan yang berat. Bukan untuk perkara sia-sia, tapi untuk keluar lebih dari pemenang bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa kami sedang hidup di ujung dari ujung akhir zaman. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu yang sangat-sangat singkat. Kami tidak mau bermain-main lagi bersama, menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Kami mau lebih serius, Tuhan. Ampuni kami. Pada waktu kami bertahan dalam perjuangan yang berat, seringkali kami ingin menyerah. Seringkali kami kecewa kepada Tuhan. Sering kami menolak. Tuhan tidak adil. Saya ini orang benar. Saya ini melayani Tuhan. Saya ini sudah orang taat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan Engkau izinkan aku terus berjuang sampai hari ini dan itu berat. Tapi biarlah malam ini firman Tuhan menyadarkan buat saudara dan saya. Justru ketika engkau menerima terang, engkau akan bertahan dalam perjuangan yang berat. Tapi Tuhan berkata,
tidak perlu takut. Akulah perisai kehidupanmu. Justru ketika engkau tidak melepaskan kepercayaanmu, dan engkau terus bertahan menyelesaikan kehendakmu, bukan berakhir dengan kekalahan. Tapi engkau akan melihat janji-janjiku akan engkau nikmati buat seisi rumahmu. Malam ini biarlah kasih karunia Tuhan turun. Biarlah saat ini saudara yang punya perjuangan yang berat, saat ini saudara boleh angkat tangan. Saya akan minta kekuatan Tuhan mengalir atas hidup saudara. Saya percaya malam ini ada kekuatan ilahi, kekuatan yang luar biasa, memampukan saudara terus untuk bertahan. Orang bertahan di dalam masa-masa yang berat itu tidak mudah, saudara. Waktu bertahan diberkati gampang, saudara. Tapi ketika bertahan dalam keadaan yang makin tidak ada dasar untuk berharap, saudara butuh Tuhan. Saudara butuh kekuatan, butuh kedekatan, keintiman Tuhan. Di luar Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara pasti sanggup menanggung segala perkara. Dan saudara akan keluar lebih dari pemenang. Biarlah malam ini kekuatan Tuhan mengalir jamah Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat malam ini Tuhan, mereka butuh kekuatan-Mu Tuhan, untuk melanjutkan hidup mereka di akhir zaman dan menyelesaikan kehendak-Mu Tuhan. Biar malam ini ada kekuatan-Mu terus menjamah mereka Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pergumulan hidup kami angkat tangan di hadapan-Mu. Yang masalah rumah tangga Tuhan, kami serahkan pasangan hidup kami yang lagi bermasalah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang merubah kehidupan mereka Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan, biar Tuhan buka berkat-Mu, pintu berkat-Mu buat mereka. Usaha yang sepi Tuhan, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hutang Tuhan saat ini juga Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Saat ini juga setiap aset yang belum laku terjual di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu kehendak-Mu, maka aset itu terjual untuk melunasi hutang Tuhan. Saat ini juga yang alami sakit, biar pilur-pilur-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini Tuhan tidak akan pernah lagi berkata menyerah. Kami akan tetap kuat Tuhan. Kami tidak perlu melihat orang fasik yang hidupnya gemuk, hidupnya sehat berkelimpahan. Kami mengerti kebenaran firman-Mu, bahwa mereka tidak punya pengharapan. Mereka pengharapannya pada kematian dan sia-sia. Tapi kami sebagai orang benar, Engkau sudah menjamin bahwa masa depan kami selalu ada dan harapan kami tidak pernah hilang. Itu sebabnya kami mau bangkit. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan malam ini firman menjadi kekuatan, menjadi rema. Berkati juga Bu NN Tuhan yang sudah memberi kesaksian. Kami juga bersyukur buat pemulihan yang Tuhan kerjakan buat dia seisi rumahnya. Kami tidak pernah habis pikir Tuhan. Suami yang begitu menyakiti hatinya, suami yang begitu membuat hidupnya dan anaknya susah, tapi hari ini justru suami menjadi suami yang luar biasa di tangan Tuhan, menjadi suami yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Itu semua karena karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati yang setiap yang sudah melayani malam ini Tuhan, biar jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Biarlah sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.